Halo semuanya, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami menceritakan kisah menarik dari forum Reddit. Pada episode kali ini, kami akan menceritakan beberapa kisah menarik dengan tema I Don't Work Here Lady. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Tidak, aku tidak bekerja di sini. Teman aku bekerja untuk konglomerat global yang sangat kaya dalam manajemen dan sering bepergian keliling Amerika. Namun, rumahnya berada di pinggiran kota perguruan tinggi terkenal di Texas. Dia berada di luar kota selama seminggu terakhir dan kembali kemarin malam. Begitu tiba di bandara, kolega dan temannya menjemputnya sebagai bantuan untuk mengantarnya pulang. Ketika mereka hampir sampai di rumah, temanku menyadari lemari esnya hampir kosong dan dia membutuhkan makanan. Jadi mereka mampir ke pom bensin untuk membeli beberapa makanan beku dan beberapa makanan ringan. Temanku selalu berpakaian rapi, selalu. Begitulah cara dia diajarkan sejak dia masih kecil. Dia adalah bangsawan. Secara harfiah, namanya ada di daftar orang-orang dengan garis keturunan kerajaan di negaraku. Jadi dia selalu bersih. Tapi dia pria yang sangat baik, kecuali kalian membuatnya kesal. Temanku dan temannya pergi ke toko dan mengambil beberapa barang. Temanku membawa tas laptop di tangannya. Mengenakan setelan jas, ada seorang pria di belakang konter yang sangat terlihat bosan. Temanku yakin dia lebih suka pulang ke rumah untuk bermain laptop daripada bermain HP. Tiba-tiba seorang wanita mendatangi temanku. Wanita, di mana aku bisa menemukan minuman? Aku biasanya membelinya di sini, tetapi aku tidak dapat menemukannya hari ini. Temanku yang bingung, maaf, apa? Aku tak tahu. Aku tidak datang ke sini biasanya, jadi aku tidak tahu di mana itu. Wanita, mahasiswa malas lainnya. Kamu dibayar untuk membantuku. Lakukan saja pekerjaanmu. Dia berasumsi temanku adalah pekerja paruh waktu di toko. Bekerja dengan setelan jas, memegang tas laptop, dan keranjang belanjaannya. Temanku sekarang mengerti apa yang sedang terjadi. Teman, maaf, aku tidak bekerja di sini. Aku juga di sini untuk berbelanja. Ada seorang pria di belakang meja. Mungkin dia bisa membantumu. Wanita, bantu aku sekarang. Aku tahu kamu membutuhkan pekerjaan ini. Jadi jangan paksa aku untuk menelpon manajermu dan membuatmu dipecat. Berhentilah menjadi malas. Temanku sekarang berpikir, mungkin maskernya membuatnya sulit untuk dipahami. Menarik maskernya sedikit dan berkata dengan sedikit keras, temanku, Bu, aku tidak bekerja di sini. Aku juga belanja. Aku memiliki penerbangan yang panjang, dan aku lelah. Tolong tinggalkan aku sendiri. Wanita, kalian pria coklat selalu malas. Aku meminta kamu untuk terakhir kalinya sebelum aku menelpon manajer untuk membuatmu dipecat. Ambilkan minumanku sekarang. Pada titik ini, temanku kesal, tetapi dia menatapnya dengan tenang. Temanku, kali ini dengan keras, tentu, biarkan aku membantumu. Kemudian dia melihat asisten di belakang konter dan memanggil dengan keras. Teman, hei bang, bisakah kamu datang ke sini? Wanita ini membutuhkan beberapa bantuan belanja. Tapi aku berpikir dia memiliki masalah dengan pendengarannya dan penglihatan. Dia berpikir aku bekerja di sini dan tampaknya tidak mendengarkan. Bahkan ketika aku menjelaskan bahwa aku tidak berkali-kali. Kemudian dia menatap wanita itu. Temanku dengan keras, jangan khawatir, seseorang akan membantumu agar kamu tidak tersandung dan jatuh. Wajah wanita itu merah. Dia hanya menatap temanku dengan marah dan pergi. Asisten toko yang bosan bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Dan sementara semua ini terjadi, tampaknya rekan temanku benar-benar membayar untuk minuman. Dan kembali berlari dan menikmati pertunjukan tadi sambil menyeruput minumannya. Dia tertawa sepanjang perjalanan pulang. Cerita kedua. Tidak, manajer lamaku juga tidak bisa menyuruh diriku. Pertama, agar adil, aku dulu bekerja di tempat ini terjadi. Aku dulu bekerja sebagai petugas penjemputan di Giant terdekat, tetapi aku berhenti bekerja di sana sekitar setahun yang lalu. Tetapi karena pekerjaanku, pada dasarnya aku hafal letak seluruh toko, dan dapat dengan cepat menunjukkan di baris mana barang harus berada jika aku ditanya. Itu ditambah fakta bahwa aku terkadang mengobrol dengan rekan kerja lamaku, bisa membuat seseorang menganggap aku masih bekerja di sana. Ngomong-ngomong, aku ada di sana kemarin, mencari bahan yang aku lewatkan untuk makan malam. Tapi saat aku sedang melihat, seseorang berjalan ke arahku. Dia kira-kira seumuran denganku, dan memiliki vibe yang sama seperti, aku perlu menemukan sesuatu.
tetapi aku terlalu cemas untuk hanya bertanya pada seorang karyawan di sekitarnya yang biasa aku miliki. Dia menarik perhatian aku, lalu dengan sopan bertanya di mana letak suatu barang di lorong. Aku menunjukkannya padanya. Dia mengucapkan terima kasih dan melanjutkan perjalanannya, dan aku kembali mencari bahan-bahanku. Sekitar 1 menit kemudian, seseorang datang kepada aku dan menarik perhatianku. Tapi bahkan sebelum aku bisa berkata, "Ya," mereka mulai berbicara. Mari kita panggil dia sebagai Karen untuk saat ini. Karen, aku harus mendapatkan barang ini. Aku, oh, itu di nomor sekian, Bu. Karen, aku sudah memeriksa di sana, dan mereka semua kehabisan. Aku, oh, well, maaf soal itu. Mungkin mereka akan punya lagi nanti. Aku kemudian berbalik untuk kembali berbelanja, ketika dia mengucapkan kata-kata ajaib berikutnya. Karen, tidak bisakah kamu pergi ke belakang dan memeriksanya? Tentu saja, aku cukup bingung dengan itu, dan berbalik untuk menatapnya. Aku, enggak, aku tidak bekerja di sini lagi. Karen langsung mulai kesal. Ya, aku pernah melihatmu di sekitar sini sebelumnya, dan kamu baru saja selesai membantu gadis itu tadi. Aku, ya, aku dulu bekerja di sini, jadi aku tahu di mana barang-barangnya. Tapi aku berhenti seperti setahun yang lalu. Karen, jangan beri aku alasan itu. Kenapa lagi kau ada di sini sepanjang waktu? Aku, ya karena aku belanja di sini, Bu. Karen mulai terlihat benar-benar kesal ketika aku mengatakan itu karena suatu alasan. Dan aku memutuskan saat itu adalah waktu yang tepat untuk pergi dan menghindari amarahnya. Aku terus mendapatkan apa yang aku butuhkan, terus-menerus memeriksa untuk memastikan aku tidak diikuti, dan mungkin terlihat sangat mencurigakan. Aku akhirnya mendapatkan semua yang aku butuhkan dan langsung menuju ke area checkout. Sekarang, aku harus mencatat bahwa ruang checkout berada tepat di seberang area customer service, di mana kalian dapat melihat ke atas dan melihat langsung ke kasir. Aku mengatakan itu karena ketika aku selesai mengantongi belanjaanku, aku melihat ke atas untuk melihat Karen tadi berbicara dengan manajer lamaku di meja customer service. Aku juga harus mencatat bahwa manajer lamaku adalah sebagian besar alasan aku memutuskan untuk berhenti. Sebagian besar karena dia adalah bajingan pengontrol yang terus-menerus menghembuskan napas ke tenggorokan orang lain, alih-alih melakukan pekerjaan yang sebenarnya. Anehnya, dia melakukan pekerjaannya untuk sekali ini, dan dia mengangguk bersama sementara Karen dengan marah mengomel padanya. Aku memutuskan untuk mengabaikan keduanya dan mulai menuju pintu keluar. Tapi tentu saja, saat itulah Karen memutuskan untuk melihat dan melihatku mencoba pergi. Dia menunjuk ke arahku dan berteriak, "Dia, gadis itu di sana." Tentu saja, semua orang berhenti dan mulai menatapku, yang akan membuat suasana semakin canggung. Jadi aku menghentikan langkahku. Manajer lamaku mencondongkan tubuh ke counter untuk melihat aku, membuat wajah bingung, lalu menoleh ke wanita itu tadi. Manajer, "Maaf Bu, tapi dia tidak bekerja di sini lagi." Rupanya, terbukti salah oleh titik kritis karena manajer, Karen tiba-tiba mulai berteriak pada manajer lamaku. "Karen, kau manajernya, dia karyawan. Katakan dia untuk membantuku sekarang." Anehnya, manajer lamaku mengumpulkan keberanian untuk benar-benar berpaling kepadaku lagi pada saat itu. Manajer, "Arios, apakah kamu keberatan membantunya?" Pada titik ini aku benar-benar terkejut dengan pertanyaannya. Aku tahu dia akan melakukan apa saja untuk pelanggan dengan mengorbankan karyawannya. Tetapi aku tidak berpikir itu akan meluas ke orang-orang yang bahkan tidak bekerja untuknya. Aku, "Apakah kamu akan membayar diriku?" Manajer, "Tidak, tapi..." Aku, "Ya, aku keberatan. Sampai jumpa." Dan sebelum salah satu dari mereka bisa mengatakan apa-apa, aku melesat keluar dari toko. Aku mendengar Karen mulai berteriak lagi, tapi aku tidak bisa menangkap dengan baik apa yang dia katakan sebelum aku benar-benar keluar dari toko dan menuju mobilku. Ya, bukan akhir yang menarik. Maaf, aku masih terguncang melihat betapa marahnya wanita itu ketika aku berkata aku tidak bekerja di sini lagi. Dan kelancangan manajer lamaku untuk mencoba memerintahku setelah aku tidak bekerja untuknya selama setahun. Semakin banyak hal berubah, mereka semakin tetap sama. Cerita ketiga. Disalahartikan sebagai manajer. Aku baru saja menemukan subreddit ini hari ini, dan aku tertawa terbahak-bahak. Ini terjadi 2 tahun yang lalu, dan aku berada di Washington DC sekitar 21 tahun pada saat itu. Aku harus memberikan pidato di salah satu gedung pemerintah,
Jadi aku keluar dengan setelan jas dari kamar hotelku. Dan saat aku berjalan ke lobi utama, ada wanita pirang yang meraih lenganku. Aku berbalik dan bertanya padanya, "Ada apa?" Dia melanjutkan untuk memberitahu aku ini. "Aku mencari kamu. Mereka memberitahu aku bahwa kamu dapat membebaskan biayaku di bar, dan aku memiliki kupon kredit untuk ibu aku." Aku kemudian menyadari bahwa dia berpikir aku bekerja di sana, dan aku mengatakan kepadanya bahwa aku tidak. Butuh beberapa saat baginya untuk memproses ini, dan bertanya lagi, "Bukankah kamu manajernya?" Aku mengatakan kepadanya bahwa aku tidak. Kemudian dia bertanya sekali lagi, "Apakah kamu yakin?" Aku tertawa pada titik ini, dan mengatakan kepadanya bahwa aku tidak. Aku dalam perjalanan ke gedung pemerintahan, untuk memberikan pidato, dan aku bisa terlambat. Dia kemudian berkata, "Oh, aku sangat menyesal. Kamu hanya terlihat seperti seorang manajer atau seseorang di posisi itu." Aku tertawa lagi dan berjalan pergi. Dia bukanlah Karen, hanya wanita pirang yang bingung, mungkin agak bodoh. Dan dia juga tidak kasar. Tapi itu lucu. Kupikir aku akan berbagi cerita ini dengan kalian. Update, dia bukanlah satu-satunya orang yang menyalahartikan aku sebagai manajer hari itu. Ada seorang guru berhasil dalam perjalanan lapangan dengan murid-muridnya, yang menyalahartikan diriku untuk manajer juga. Begitulah kisah-kisahnya. Apabila terkesan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa share, like, dan subscribe untuk membantu channel ini. Dah.